Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini dalam momentum bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2020 Masehi, saya ingin menyampaikan beberapa kajian keislaman. Adapun kajian yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang puasa bulan Ramadan. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Dari ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala ini dapat diambil beberapa poin penting atau intisari. Salah satu di antaranya adalah kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dari sini maka timbul pertanyaan. Mengapa Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman saja, tidak kepada yang lain? Ada beberapa alasan yang mari kita kaji bersama. Yang pertama, karena hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu mengucapkan dengan lisan. Yang kedua, hanya karena orang-orang yang berimanlah yang mampu meyakini dengan hatinya. Dan yang ketiga, hanya karena orang-orang yang berimanlah yang mampu mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan masalah iman ini, Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan di dalam sabdanya yang berbunyi al-imanu iqraru bil lisan wa tasdiqum bil ji'an wa fa'alum bil arkan. Iman adalah mengucapkan dengan lisan atau mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati dan mengamalkan dengan anggota badan. Maka alasan yang pertama, hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu mengucapkan dengan lisannya. Ini terbukti. Kalau orang-orang yang beriman dalam melaksanakan ibadah puasa, dia akan selalu mengucapkannya dengan kalimat yang benar. Dia akan selalu meyakini dengan lisannya, mengucapkan dengan lisannya. Seperti dia ketika berbuka puasa, dia akan selalu mengucapkan dengan lisannya sebuah kalimat doa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karena engkaulah aku berpuasa, karena engkaulah aku beriman, dan atas rezeki engkaulah aku berbuka. Dengan rahmatmu ya Allah, wahai zat yang maha pengasih. Ini adalah sebagai bukti bahwa orang-orang yang beriman mampu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Adapun yang kedua, hanya orang-orang yang beriman mampu meyakini dengan hatinya. Ini terbukti. Kalau orang-orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa, dia akan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang mewajibkannya untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Hanya orang-orang yang beriman yang akan mampu meyakini dalam hatinya. Dia juga akan yakin seyakin-yakinnya dengan sepenuh hatinya bahwa Allah akan memberikan hikmah, manfaat, keutamaan atau fadilah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dan dia juga akan yakin seyakin-yakinnya dengan hati bahwa Allah akan memberikan derajat, sebuah tempat yang mulia di sisinya
yaitu sebagai derajat orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah yang dimaksud atau sebagai tujuan daripada ibadah puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah Nabi pernah menegaskan, dengan melaksanakan ibadah puasa itu harus dengan penuh keimanan dan selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjelaskan dalam hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral hadirin, jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan yang ketiga, mengapa Allah mewajibkan atas orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa, itu karena orang yang beriman mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini terbukti, kalau orang-orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa, dia akan selalu menjaga baik itu lisan, hatinya, dan perbuatannya, anggota badannya dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri dari segi fisik. Dan juga dia akan menjaga lisan, hati, dan anggota tubuhnya dari hal-hal yang akan mengurangi, bahkan melebur, menghilangkan pahala ibadah puasa itu sendiri. Subhanallah, mudah-mudahan kita akan bisa melaksanakan ibadah puasa ini sesuai dengan harapan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman yang mampu melaksanakan ibadah puasa, sehingga kita akan mendapatkan derajat yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu derajat muttaqin, yaitu derajat orang-orang yang takwa. Karena Allah sendiri telah menjelaskan, hanya orang-orang yang bertakwalah yang paling mulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisimu adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah majelis taklim rahimakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Walaupun toh dalam kondisi pandemi corona yang melanda Indonesia ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, kekuatan iman, Islam, ihsan kepada kita semua, sehingga kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan nantinya kita akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.